soal emang ya alhamdulillah ada yang isi gitu ya Pak. Oke, untuk sekarang kula pun dipanggil Simbah terus panjenengan. Oke, tapi untuk kula lebih Pak wonten mau mere udah itu betul. Kalau Merauke Rian juga, kalau mau mere Nusa Tenggara Timur Kupang itu anak nomor 1, yang nomor 2 juga jauh di Riau Pekanbaru, ya, nomor 3 masih kuliah di Magelang. Jadi kalau itu pendidikan pun yang terkali sekali ya. Dulu 2 orang jadi 5 orang jadi 2 orang lagi. Kata ibu ternyata pemelaung ya. Istilahnya nyapu dan kegiatan-kegiatan lain itu perlu energi. Energinya dari gula. Di pada waktu kita kegiatan itu gula menjadi energi utama. Kemudian juga pada waktu panjenengan berpikir, nah, di otak itu sumber energi utamanya adalah angel. Oke, itu. Kemudian juga mumpung saya kemutan, ada yang sakit emah di sini? Alhamdulillah tidak ada. Oke. Orang yang sakit emah juga sering pingsan. Orang yang sakit emah juga sering pusing. Terus, orang yang sakit emah pusing, keringat dingin, gembrobius. Terus, saya pernah alami. Nah itu juga pada waktu asupan gulanya kurang, juga hal itu akan terjadi. Oke, seperti itu. Jadi orang yang sakit mah dianjurkan mangane sidik-sidik ning sering, ora langsung bleng kata. Boleh seperti itu, sidik-sidik ning sering, terus kemudian disesuaikan dengan kebutuhannya masing-masing. Kembali ke laptop. Bila kebutuhan energi sudah terpenuhi, kelebihan gula akan diubah. Oke, pada waktu panjenengan butuhnya sepiring, oke, terus mangan luwih saka sepiring atau ngombe gulane oke, kelebihan gulane mboten saged dibuang Bu. Tapi kalih tubuh, oke, akan istilahnya diolah hati, ya, oleh hati menjadi lemak. Peristiwanya disebut lipogenesis ovo. Jadi oleh hati itu disimpan menjadi lemak. Sampai pergi paham dulu ya. Jadi nek wong kok yang kuwi oleh hati akan disimpan menjadi lemak. Kemudian lemaknya akan didistribusikan ke seluruh tubuh dan weteng ya diubahnya lemak oleh hati, glukosa oleh hati menjadi lemak. Dia akan menaikkan beberapa komponen lemak, terutama trigliserid. Pernah diperiksa panjenengan? 6 bulan sekali diperiksani. Kalau ada yang tinggi, kalau HDL-nya, LDL-nya bagus, triglyceridnya tinggi, sudah harus hati-hati juga. Oke, berarti konsumsi panjenengan untuk diet makannya sehari-hari bisa diatur. Konsul ke saya Bu, di grup ada nama saya loh, boleh japri ke saya. Pak dokter ini saya tinggi pripun kan monter. Seperti itu gitu. Lanjut, lemak ini akan meningkatkan trigliserid tadi dan kolesterol jahat LDL. Jadi ada 3 komponen lemak. Yang pertama trigliserid, yang kedua LDL, yang ketiga HDL. Sampai pergi paham dulu ya. Terus yang tidak boleh adalah trigliserid dan LDL, itu lemak jahat.
Kalau HDL itu akan meningkat pada waktu panjenengan banyak aktivitas, terutama olahraga. Olahraga kan panjenengan ojo langsung meninggal loh. Kalau pembuluh darahnya menyempit, akhirnya tensinya tinggi, Bapak Ibu. Terus, jadi pada orang-orang tertentu yang gulanya tinggi, jadi kolesterolnya tinggi, tensinya akhirnya tinggi. Nek tensinya tinggi, organ-organ mana yang kira-kira bermasalah? Jantung, ya, jantungnya luwih cepet ngompo. Kasarane nek ana selang kene ketukono, selange resik ngompone entek, banyune surut gitu. Kalau selange reget karena plak arteriosklerosis tadi luwih abot, luwih kudu cepet, akhirnya berdebar, akhirnya darahnya munggah. Seperti itu, paham gitu. Oke, jadi untuk darah sendiri pada waktu tensi darah maksud saya itu dipengaruhi oleh satu pembuluh darah, kedua jantungnya normal atau ora, yang ketiga kira-kira apa? Nah, nanti. Jadi ada tadi jantungnya, ada salurannya pembuluh darahnya, yang ketiga darahnya sendiri, airannya darah ini sendiri. Nah, kui ini bermasalah semua, tensinya tinggi, Pak. Jadi nek darahnya kental. Nah, itulah nanti di tubuh itu di lambung panjenengan menjadi basah. Hebatnya sing kuasa. Oke, jadi pada waktu diet untuk mengurangi berat badan, untuk mengurangi kolesterol, untuk mengurangi keasaman lambung adalah pada pagi hari banyak minum air hangat dicampur lemon. Boleh dikasih madu. Oke. Jadi saya kasih tips untuk istilahnya 10 hari membersihkan tubuh kita. Dulu ya. Nah, ini tadi gula sendiri ada beberapa macam. Oke. Yang paling bagus adalah gula dari alam. Oke. Gula dari alam ini bisa dari buah, bisa dari sayuran, bisa dari susu. Kemudian makanan yang juga mengandung serat, vitamin dan antioksidan, sehingga bagus untuk dikonsumsi secara wajar. Maksudnya wajar ya ora kakean. Saya sering dulu guyonan toh. Kemutan boten nek pas musim mangga gulane dhuwur. Karena panjenengan banyak konsumsi terus pernah kemutan. Nah, itu. Jadi kalau dikonsumsi secara wajar tidak menjadikan suatu masalah. Kemudian untuk gula tambahan itu ada gula pasir, paling jahat bu ini, paling jahat gula pasir karena langsung masuk jedeng gitu, langsung panjenengan langsung naik gulanya cepat sekali. Kemudian ada sirup, ini juga jahat, ya sirup itu, ya. Kalau muslim juga sholat. Kalau orang kegiatan yang lain itu ya. Oke, setelah hidup. Nah, pada waktu orang konsumsi gula-gulanya lebih, terus mulai seneng, ya, pundaknya mulai abot. Nah, itu harus periksa kolesterol. Di 60 tahun ke atas itu wajib hukumnya periksa kolesterol. Berapa kali setahun? Darah tinggi, itu mestinya kolesterolnya biasanya tinggi. Oke. Kemudian memiliki riwayat sakit jantung. Ada yang pernah?
pengajar terlalu lelah, terlalu tinggi gulanya itu bisa kena. Kemudian sering konsumsi gula, jadi predisposisi lewat kedokteran ngarani predisposisi untuk kapan periksa kolesterol. Oke. Terus kemudian lagi itu kita sudah ya. Terus tadi saya akan memberikan suatu tips untuk panjenengan biar satu gula darah menurun, tapi itu kudu tetap mobil ya. Itu obat. Ya nanti kan tetap kita cek per bulan. Tuh, kemudian biar kolesterolnya juga turun, berat badannya turun. Tuh, selama 20 hari pasti turun. Dengan apa? Satu, pertama konsumsi air hangat dan apa tadi? Lemon, ya, ditambah sedikit setiap pagi. Oke. Kedua, minum lebih dari 3 liter. Bisa nih? Bisa. 1, 2, 3. Jalan pagi. Oke. Minimal 2,5 kilo. Pulang berarti 5 kilo. Pengen umroh sekalian latihan. Itu jalan pagi, seperti itu. Kemudian 2-3 hari sekali latihan, istilahnya seperti senam atau olahraga lah, seperti itu, dan intens. Kemudian juga mengurangi kira-kira nasi gorengan seperti itu. Dicoba 20 hari, nanti setelahnya matur ke saya, Pak, aku hidup kira-kira. Oke. Saya anjurkan konsumsi semuanya juga diubah. Pagi hari jangan makan nasi. Telur loro, sayuran, boleh, roti gandum. Siang bebas. Kemudian sore yaitu sama. Untuk buah-buahan bebas, tapi jangan yang tinggi gula. Kemudian 2 minggu sekali yang tensi tinggi yang bermasalah. Terusnya, jadi memang kalau yang ilmu yang saya terima ini bukan istilahnya pengobatan tradisional, Bu, bukan suatu dosis medikamentosa seperti obat yang satu ikat kecil, bersihkan, di jus, disaring, diinjek. Satu ikat kecil, Bu, 2 minggu sekali. Kemudian nek tensinya rendah, jus flat green dengan jus timun akan menurunkan tensi, tapi tidak hebat seperti jus timun, Bu. Perbandingannya seperti itu. Jadi insya Allah kalau 2 minggu sekali tidak menjadikan suatu masalah. Hati-hati loh, kan banyak tensiku tinggi karena jus timun terus, tanpa dia itu istilahnya orang dicak-cek. Kira mal ya jadi 12 ke, kira sudah turun ya jadi 12 ke. Kok 12 turun pusing ngapul. Jadi ada batasan seperti itu, Bu. Motor malih Bu. Boleh, tetapi ya lebih apik jeruk lemon. Tapi regane ya lebih apik. Boleh, Bu. Jadi intinya pada waktu pagi kita masukkan itu dia asam di perut kita menjadi basah. Tuh, penerangnya aku reso, Bu. Itu sih mah kuasa ya. Seperti itu.
Jadi aku jadi kepengen krungu, Pak, aku beli lorong mahi, masa pagi kan minum lemon? Ya gitu toh? Nah, oh. Mau tanya gitu, tak di sini. Terus kira-kira piye? Boleh nggak diteruskan? Jadi tujuannya gini, tujuan saya untuk dengan diatori minum lemon itu tadi membuat suasana darah panjenengan apa? Asam menjadi basah. Jadi misalkan itu diganti pun tidak menjadikan suatu masalah. Kalau panjenengan ngintiri-intiri banget, mahnya berat. Oke, boleh digantikan dengan air basah. Air basah tadi yang gampang ya tadi M tadi. Apa tadi? Mulai. Saya boleh promosi Bu. Boleh promosi saya. Kalau pasien-pasien saya membuat basah yang satu kemasan kecilnya 300